Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan saya sendiri Nada Aprilia, Agus Eka Putra, Awanda Larastika, Musniati Junilia, Muhammad Sufiansa, dan Yonia Mariska akan mempresentasikan hasil diskusi makalah kami yang berjudul Lembaga Pengawasan di Indonesia. Nah, di pembahasan ini kami akan membahas 4 poin. Yang pertama, pengertian pengawasan. Yang kedua, fungsi pengawasan. Yang ketiga, lembaga pengawasan di Indonesia. Yang keempat, lembaga pengawasan di Indonesia saat ini. Nah, kita akan masuk di poin pertama, yakni pengertian pengawasan. Menurut George R. Terry, dalam bukunya Principle of Management, menyatakan bahwa pengawasan itu sebagai proses mendeterminir segala tindakan-tindakan pelaksanaan, mengevaluasi bila mana tindakan koreksi diperlukan agar pelaksanaan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan sebelumnya. Nah, menurut S.P. Siagian, dalam bukunya Filsafat Administrasi menyatakan bahwa pengawasan itu sebagai proses pengamatan pelaksanaan tindakan-tindakan organisasi agar terjamin dan pelaksanaan berjalan sesuai dengan rencana atau hasil yang diinginkan. Nah, dari pengertian para ahli tersebut kita dapat mengetahui bahwa lembaga pengawasan itu sebagai organisasi atau wadah agar proses pengamatan dan mengevaluasi dan sebagainya itu berjalan dengan baik. Nah, kita akan masuk di poin kedua, yaitu fungsi pengawasan. Fungsi pengawasan itu yang pertama, sebagai penilai apakah unit-unit telah melaksanakan kebijakan dan prosedur yang menjadi tanggung jawab masing-masing. Nah, yang kedua, sebagai penilai apakah surat atau laporan yang didapat sudah menggambarkan kegiatan-kegiatan yang sebenarnya secara tepat dan cermat. Nah, yang ketiga, sebagai penilai apakah pengendalian manajemen sudah cukup memadai dan dilakukan secara efektif. Nah, yang keempat itu sebagai peneliti, apakah kegiatan telah dilaksanakan secara efektif, yakni mencapai tujuan yang sudah ditetapkan sebelumnya. Nah, yang terakhir, yang kelima, sebagai peneliti, apakah kegiatan telah dilaksanakan secara efisien. Nah, itulah fungsi-fungsi dari pengawasan. Kita masuk di poin ketiga, yaitu lembaga pengawasan di Indonesia. Di Indonesia ini berbagai macam lembaga pengawasan di Indonesia itu sangat banyak. Kita masuk yang pertama, itu kepolisian. Nah, lembaga kepolisian ini di Indonesia merupakan sebuah lembaga penegak hukum yang memiliki kedudukan langsung di bawah presiden sesuai dengan Undang-Undang Kepolisian Negara Pasal 37 Ayat 1 yang berbunyi Lembaga Kepolisian Nasional yang disebut dengan Komisi Kepolisian Nasional berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada presiden. Nah, Tujuan dari kepolisian itu terdapat di Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polisi Negara Indonesia, bahwa fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Baik, kita akan masuk di lembaga pengawasan yang kedua, yaitu kejaksaan. Kejaksaan merupakan lembaga yang mempunyai kewenangan di bidang penuntutan, sedangkan jaksa dalam menjalankan fungsinya bekerja atas nama rakyat dalam melakukan tugas menuntut seseorang yang diduga melakukan tindakan pidana. Keberadaan lembaga kejaksaan Republik Indonesia ini diatur dalam undang-undang yang berbunyi bahwa kewenangan untuk melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan dilakukan oleh kejaksaan. Selain berperan dalam peradilan pidana, kejaksaan juga memiliki peran lain dalam bidang hukum, bidang perdata, dan tata usaha negara, yaitu mewakili negara atau pemerintah dengan kuasa khusus bertindak dalam perkara perdata dan tata usaha negara baik di dalam maupun di luar pengadilan. Saya Awanda Larastika akan melanjutkan penjelasan dari Nada Aprilia. Tugas dan kewenangan kejaksaan dalam lingkup peradilan dipertegas dalam KUHP, di mana posisi kejaksaan sebagai lembaga penuntutan dalam SPP atau Sistem Peradilan Pidana. Dalam KUHP disebutkan penuntut umum mempunyai kewenangan. Yang pertama,
menerima dan memeriksa berkas perkara penyidikan dari penyidik atau penyidik pembantu. Yang kedua, mengadakan penuntutan apabila ada kekurangan pada penyidikan dengan memperhatikan ketentuan pasal 110 ayat 3 dan ayat 4 dengan memberi petunjuk dalam rangka penyempurnaan penyidikan dari penyidik. Yang ketiga, memberi perpanjangan penahanan, melakukan penahanan atau penahanan lanjutan dan atau mengubah status tahanan setelah perkaranya dilimpahkan oleh penyidik. Yang keempat, membuat surat dakwaan. Yang kelima, melimpahkan perkara ke pengadilan. Yang keenam, menyampaikan pemberitahuan kepada terdakwa tentang ketentuan hari dan waktu perkara disidangkan yang disertai surat panggilan, baik kepada terdakwa maupun kepada saksi untuk datang pada sidang yang telah ditentukan. Yang ketujuh, melakukan penuntutan. Yang kedelapan, menutup perkara demi kepentingan umum. Yang kesembilan, mengadakan tindakan lain dalam lingkup tugas dan tanggung jawab sebagai penuntut umum menurut ketentuan undang-undang ini. Yang kesepuluh, melaksanakan penetapan hakim. Yang ketiga, KPK. Salah satu lembaga negara baru yang dibentuk pada era reformasi di Indonesia adalah Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Lembaga ini dibentuk sebagai salah satu bagian dari agenda pemberantasan korupsi yang merupakan agenda terpenting dalam pembenahan tata pemerintahan di Indonesia. Salah satu latar belakang pembentukan badan khusus tersebut untuk mengatasi masalah pemberantasan tindak pidana korupsi yang belum dilaksanakan secara optimal. Menurut ketentuan dalam pasal 21 Undang-Undang Nomor 19 tahun 2019 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menunjukkan bahwa KPK itu terdiri atas 3 organ, yaitu Dewan Pengawas, Pimpinan KPK, dan Pegawai KPK. Pada pasal 37B ayat 1 huruf B sampai dengan huruf F, dengan pengawas bertugas pertama, menyusun dan menetapkan kode etik pemimpin dan pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi. Yang kedua, menerima dan laporan dari masyarakat mengenai adanya dugaan pelanggaran kode etik oleh pimpinan dan pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi atau pelanggaran ketentuan dalam Undang-Undang Korupsi. Yang ketiga, menyelenggarakan sidang untuk memeriksa adanya dugaan pelanggaran kode etik oleh pimpinan dan pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi. Yang keempat, melaksanakan evaluasi kinerja pimpinan dan pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi secara berkala 1 kali dalam 1 tahun. Yang keempat, BPK. Untuk mewujudkan Indonesia yang bersih dari korupsi, kolusi, dan nepotisme atau KKN, perlu dibentuk sebuah lembaga negara yang dapat mengawasi kinerja pengelolaan keuangan negara di Indonesia. Upaya dilakukan pemerintah Indonesia dalam mewujudkan hal tersebut adalah membentuk suatu badan pengawas terhadap pengelolaan keuangan negara. Dalam pasal 23 ayat 5 Undang-Undang Dasar tahun 1945 sebelum amandemen menetapkan bahwa dalam memeriksa tanggung jawab mengenai keuangan negara, maka diadakan suatu badan pemeriksa keuangan atau BPK yang peraturannya ditetapkan dalam undang-undang, yang kemudian hasil pemeriksaan tersebut disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia atau DPR RI. Pemeriksaan BPK mencakup pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja, dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu.
sesuai dengan standar pemeriksaan keuangan negara atau daerah yang hasilnya pemeriksaannya diserahkan kepada DPR, DPD, dan DPRD sesuai dengan kewenangannya untuk ditindaklanjuti. Untuk laporan keuangan pemerintah pusat disampaikan Presiden kepada Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 3 bulan setelah tahun anggaran berakhir. Demikian pula dengan laporan keuangan pemerintah daerah disampaikan gubernur, bupati atau wali kota kepada BPK paling lambat 3 bulan setelah anggaran berakhir. Baik, saya Muhammad Spiansah. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan dari Awanda Rastika mengenai lembaga pengawasan yang ada di Indonesia. Nah, selanjutnya itu ada BPKP, yang mana BPKP ini merupakan sebuah lembaga internal pemerintah yang bertugas sebagai mengawasi keuangan daerah atau negara dan juga pembangunan nasional. Nah, menurut peraturan pemerintah nomor 60 tahun 2008 dikatakan bahwa Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan atau disingkat dengan BPKP merupakan sebuah lembaga aparat intern pemerintah yang berkedudukan langsung di bawah Presiden dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden. Nah, yang mana hasil pengawasan keuangan dan juga pembangunan yang dilakukan oleh BPKP akan dilaporkan langsung kepada Presiden selaku kepala pemerintahan, selaku kepala negara untuk menetapkan kebijakan-kebijakan untuk menjalankan pemerintahan dan juga untuk akuntabilitas ke depannya. Baik, lembaga selanjutnya yaitu Bawaslu. Bawaslu sendiri merupakan singkatan dari Badan Pengawas Pemilu, yang mana tugas dari Bawaslu tersebut sebagai sebuah badan pengawasan penyelenggaraan pemilu yang ada di Indonesia. Nah, tugas Bawaslu tersebut diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang penyelenggaraan pemilu. Nah, pada pemilu sebelumnya, pemilu tahun 2019, tugas Bawaslu ini bertambah tidak hanya sebagai lembaga pengawas penyelenggaraan pemilu, akan tetapi tugas Bawaslu juga sebagai penyelesaian administrasi pemilu dan juga sengketa proses pemilu. Nah, selanjutnya Inspektorat sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara. Inspektorat Jenderal atau disingkat dengan Itjen adalah sebuah lembaga pengawas pada kementerian yang memiliki tugas menyelenggarakan pengawasan internal di lingkungan kementerian. Nah, inspektorat dalam melaksanakan tugasnya di bawah menteri dan bertanggung langsung kepada menteri. Nah, dalam peraturan pemerintah nomor 12 tahun 2017 tentang pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah disebutkan bahwa aparat pengawas internal pemerintah yang selanjutnya disingkat dengan APIP adalah Inspektorat Jenderal Kementerian, unit pengawasan lembaga pemerintah non-kementerian seperti Inspektorat Provinsi dan Inspektorat Kabupaten atau Kota. Nah, dalam menjalankan perannya sebagai pengawas internal pemerintah, Inspektorat bertujuan untuk memberikan keyakinan memadai dan penyelenggara pemerintahan untuk mewujudkan good governance dan juga good government. Nama saya Musiati Julia. Saya akan melanjutkan pembahasan yang telah dibaca oleh Saudara Muhammad Spiansah. 8. Dewan Pengawas Syariah. Keuangan syariah atau LKS dan lembaga keuangan konvensional adalah adanya keharusan Dewan Pengawas Syariah atau DPS pada lembaga keuangan syariah. Dewan Pengawas Syariah merupakan dewan pakar ekonomi dan ulama yang menguasai bidang fikih muamalah, yang berdiri sendiri dan bertugas mengamati dan mengawasi operasional lembaga keuangan syariah dan semua produk-produk agar sesuai dengan ketentuan-ketentuan syariah. Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas dan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah yang menyebutkan bahwa bank syariah harus memiliki 3 orang Dewan Pengawas Syariah atau DPS.
Peranan DPS sangat strategis dalam praktik kepatuhan syariah pada institusi perbankan syariah. Fungsi dan peran DPS pada bank syariah memiliki hubungan yang kuat dengan pengurusan resiko perbankan syariah, yakni resiko reputasi yang selanjutnya memberi kesan pada resiko lainnya, seperti resiko likuiditas. Kegiatan perbankan syariah harus menerapkan prinsip-prinsip syariah dalam transaksi ekonomi dan selain dari hal-hal yang dilarang oleh Islam seperti riba, judi, spekulasi, dan lain-lainnya. 9. Ombudsman. Dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman menjelaskan bahwa Ombudsman adalah lembaga negara yang mempunyai wewenang mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik yang diselenggarakan oleh penyelenggaraan negara dan pemerintah, termasuk yang diselenggarakan oleh badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan badan usaha milik negara, serta badan swasta atau perorangan yang diberi tugas menyelenggarakan pelayanan publik tertentu yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan atau anggaran pendapatan belanja daerah. Tujuan dibentuknya ombudsman adalah untuk mencegah para penguasa menyalahgunakan kuasa dan mengawasi jalannya penyelenggaraan negara agar selalu mempertahankan akuntabilitas dan kejujuran. Dalam melaksanakan tugas, fungsi dan wewenang untuk menangani laporan dugaan maladministrasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik, Ombudsman menggunakan standar nilai yang menjadi asas di setiap gerak nafas insan Ombudsman dalam melayani masyarakat, yaitu asas kepatuhan, keadilan, non-diskriminasi, tidak memihak, akuntabilitas, keseimbangan, keterbukaan, dan kerahasiaan. Terima kasih. Saya akan melanjutkan persentase dari Yaya 2.4. Keadaan lembaga pengawas di Indonesia sekarang. 1. Kepolisian. Keberadaan lembaga kepolisian sangat dibutuhkan oleh masyarakat di Indonesia. Di samping polisi sebagai aparat penegak hukum, polisi juga memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat atau Kamtibnas. Dalam melaksanakan tugasnya saat ini, tidak jarang kepolisian mengalami kesulitan di mana kedudukan kepolisian yang berada di bawah presiden dirasa belum efektif. Karena banyaknya tugas presiden dalam menjalankan pemerintahan sehingga seluruh masalah keamanan dan ketertiban umum didelegasikan kepada kepolisian sebagai lembaga negara. 2. Kejaksaan. Lembaga kejaksaan yang merupakan salah satu penegak hukum yang ada di Indonesia. Keberadaan lembaga kejaksaan sangat penting dalam pengendalian perbuatan antisosial dalam masyarakat. Pada periode Juli 2019 sampai Juni 2020, Kejaksaan telah menerima laporan sebanyak 3.070 aduan, penyelidikan sebanyak 1.371 perkara, penyidikan sebanyak 1.305 perkara, dan eksaminasi sebanyak 203 berkas perkara. KPK. Sejumlah lembaga survei di Indonesia merilis hasil survei mengenai lembaga yang dipercaya masyarakat. KPK di hasil survei menduduki posisi keempat, turun dari yang sebelumnya berada pada posisi ketiga. Turunnya kepercayaan masyarakat terhadap KPK juga sejalan dengan kepuasan masyarakat terhadap kinerja Jokowi dalam menegakkan pemberantasan korupsi. Di skala internasional juga Indonesia mengalami penurunan. Data indeks mengenai proses pemberantasan korupsi di Indonesia turun dari sebelumnya di tahun 2019 mendapatkan skor 40, turun menjadi 37. Hal tersebut membuat turunnya posisi Indonesia dari posisi 85 ke posisi 102 dari 180 negara terkorup. 4. BPK. Kinerja BPK dalam membantu mengawasi pengelolaan keuangan Indonesia berjalan dengan baik. BPK mendapatkan nilai A dan dinobatkan sebagai lembaga negara dengan akuntabilitas kinerja terbaik di Indonesia. Hal ini merupakan hasil dari analisis yang dilakukan Kemenpap RB atas Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah atau SAKIP.
Baiknya kinerja dari BPK dapat dilihat dari peningkatan kualitas penyajian lembaga kebijakan pengadaan barang dan jasa pemerintah atau LKPP, laporan keuangan kementerian atau lembaga atau LKKL, dan laporan keuangan pemerintah daerah atau LKPD yang semakin baik, dan itu semua merupakan bukti kontribusi BPK dalam memperbaiki transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara. 5. BPKB. Di dalam laporan kinerja BPKB tahun 2016 secara umum mengalami peningkatan, walaupun sebelum seluruhnya mencapai target 2019. Dari 8 tersebut, sebanyak 1 indikator kinerja mencapai target 100%, sebanyak 6 indikator kinerjanya mengalami peningkatan dibanding tahun lalu. 6. Inspektorat. Lembaga pengawasan internal kerap dianggap gagal dalam menunaikan tugasnya. Yang paling terlihat adalah ketika Oknum Inspektorat Jenderal di Kemendes terjaring OTT KPK pada akhir tahun 2017. Oknum inspektorat tersebut berusaha menutupi kebobrokan institusinya dengan cara menyuap agar Kemendes mendapatkan opini WTP. Tampaknya, baik buruknya performa inspektorat amat dipengaruhi oleh komitmen pimpinan badan publik untuk mendayagunakan mereka. Masyarakat tidak dapat banyak berharap dengan inspektorat apabila pimpinan badan publiknya tidak komited. Sebaliknya, jika pemimpin badan publik memiliki komitmen, inspektorat seharusnya dapat didayagunakan dengan baik. Baik, saya Agus Eka Putra akan melanjutkan pembahasan mengenai keadaan lembaga pengawasan di Indonesia sekarang. Lembaga pengawasan selanjutnya yaitu Bawaslu. Bawaslu sebagai lembaga independen berfungsi sebagai pengawas pemilu bisa jadikan sebagai lembaga peradilan khusus untuk menangani sengketa pemilu. Di dalam situs Bawaslu menjelaskan bahwa Bawaslu optimis dalam meningkatkan kualitas dan menjamin Bawaslu sebagai pusat pembelajaran pengawasan pemilu di dunia. Hal ini diperkuat dengan eksistensi Bawaslu yang semakin kuat. Hasil kerja pengawasan seperti Indeks Kerawanan Pemilu atau IKP menjadi rujukan bagi stakeholder dan masyarakat dalam menghadapi pesta demokrasi. Selanjutnya, lembaga Dewan Pengawas Syariah atau DPS. Dewan Pengawas Syariah sebagai lembaga yang mengawasi, menjamin, dan bertanggung jawab terhadap informasi tentang kepatuhan pengelolaan bank akan prinsip syariah. Menurut hasil penelitian Bank Indonesia dengan kerjasama Ernst & Young, salah satu masalah utama dalam pelaksanaan manajemen risiko dalam perbankan syariah adalah peran DPS tidak optimal dan harus diperbaiki. Peran DPS jika tidak optimal terhadap praktik kepatuhan syariah mengakibatkan rusaknya citra dan kredibilitas bank syariah. Hal demikian akan dapat mempengaruhi pandangan dan penilaian masyarakat yang selanjutnya dapat mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap perbankan syariah. Selanjutnya, lembaga pengawasan Ombudsman. Peningkatan kualitas pelayanan publik di Indonesia merupakan bukti bahwa Ombudsman melakukannya dengan baik. Di dalam situs Ombudsman dijelaskan bahwa dalam konteks penyelesaian laporan, jumlah laporan masyarakat ke Ombudsman setiap tahun relatif stabil. Namun, jumlah rekomendasi Ombudsman menurun tajam. Hal ini dikarenakan laporan dapat diselesaikan sebelum tahap rekomendasi, yakni melalui skema tindakan korektif berdasarkan laporan akhir hasil pemeriksaan atau LAHP. Kinerja yang diberikan Ombudsman sudah baik dan diharapkan dengan adanya Ombudsman sebagai lembaga pengawas, maka semakin baiknya pelayanan publik terhadap masyarakat, serta meningkatkan kinerja lembaga yang diawasi oleh Ombudsman. Selanjutnya kesimpulan. Dalam pembahasan di atas, kita sudah mengetahui definisi pengawasan dari beberapa para ahli. Jadi, pengawasan adalah suatu kegiatan untuk mengamati apakah semua aktivitas sudah berjalan sesuai dengan apa yang direncanakan sebelumnya. Pengawasan dapat mendeteksi sejauh mana kebijakan pemimpin dijalankan dan
sampai sejauh mana penyimpangan yang terjadi dalam pelaksanaan kerja tersebut. Pengawasan menjadi bagian tidak terpisahkan dalam penyelenggaraan negara. Pengawasan juga memiliki beberapa fungsi dan tugas tertentu. Ada banyak lembaga pengawasan di Indonesia seperti Kepolisian, Kejaksaan, KPK, BPK, BPKP, Inspektorat, Dewan Pengawas Syariah, Ombudsman, dan sebagainya. Lembaga pengawasan yang dibentuk ini memiliki karakteristik berbeda-beda antara yang satu dengan yang lainnya. Pengawasan yang dilakukan pemimpin organisasi akan memberikan hasil yang baik untuk melakukan perencanaan dan tujuan dapat tercapai dengan baik setelah adanya proses pengawasan. Melalui pengawasan diharapkan dapat membantu melaksanakan kebijakan yang telah ditetapkan untuk mencapai tujuan yang telah direncanakan secara efektif dan efisien. Demikianlah presentasi dari kelompok 3. Jika ada kekurangan kami mohon maaf. Bagi teman-teman yang ingin bertanya, boleh bertanya di Google Classroom. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.